Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'da. Jemaah salat Jumat Masjid Al-Azhar Darmantapuri yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan khutbah dan sholat Jumat berjamaah, kami mewakili dari pengurus takmir Masjid Al-Azhar Darmantapuri akan menyampaikan beberapa informasi. Informasi yang pertama terkait dengan laporan keuangan, laporan saldo kas operasional pertanggal 22 Juni 2023. Saldo kas pekan lalu sebesar Rp53.757.000. Penerimaan dari kotak infak Jumat pekan lalu sebesar Rp2.589.000. Untuk pengeluaran rutin maupun non rutin sebesar Rp1.937.000. Saldo kas pekan ini sebesar Rp54.409.000. Informasi yang kedua, mengharap kehadiran jemaah sekalian dalam kegiatan kajian Ahad pagi yang diselenggarakan oleh Takmir Masjid Al-Azhar Darmantapuri besok pada hari Ahad 25 Juni 2023. Adapun sebagai pemateri, insyaallah beliau Dr. Andes Haji Hamid Ansori SH dengan tema keistimewaan surat Al-Fatihah. Insyaallah kegiatan akan dimulai selesai jamaah sholat subuh. Informasi yang berikutnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban Masjid Al-Azhar Darmantapuri. Yang pertama, insyaallah sholat Idul Adha di Masjid Al-Azhar Darmantapuri akan dilaksanakan pada hari Kamis 29 Juni 2023. Kegiatan sholat Idul Adha akan dimulai pada jam 6 pagi. Insyaallah sebagai imam dan juga khatib sholat Idul Adha beliau Habib Ja'far Shadiq Al-Munawwar. Yang kedua terkait dengan pelaksanaan penyembelihan dan penyaluran hewan atau daging kurban di Masjid Al-Azhar, insyaallah akan dilaksanakan setelah selesai sholat Idul Adha pada tanggal 29 Juni 2023 bertempat di area Rumah Kafe Masjid Al-Azhar Jalan Bukit Dingin Blok C5 nomor 12. Terkait dengan hal itu, untuk pemesanan korban sapi kolektif masih kami buka dan insyaallah akan kami tutup pada tanggal 25 Juni 2023 besok hari Ahad. Yang selanjutnya untuk penampungan hewan kurban kambing maupun sapi dari jamaah yang membawa sendiri akan kami buka besok hari Selasa dan juga hari Rabu. Pendaftaran di stand penerimaan hewan kurban di depan kantor Lazismas Darmantapuri atau di area Rumah Taufik Masjid Al-Azhar. Untuk infak pemeliharaan, penyembelihan dan pendistribusian kambing 1 ekor sebesar Rp100.000 dan juga sapi Rp500.000 per ekor. Informasi yang terakhir, yang bertindak sebagai khatib pada Jumat kali ini beliau Dr. Andes Haji Hamid Ansori SH dan bertindak sebagai imam beliau Ustaz Haji Mariono Al-Hafidh. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kunta li sahibika yawma jum'atil anshid wal imam yakhutbu
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم قل الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانشرهم على معاند الدين يا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناشرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala an qad ja'ala al-khalila Ibrahim imaman lana wa lisanil bashar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul jabbar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uuts lin-nas liyunqidhahum min kaidi syaitan wa yunjiyahum min 'adzabin nar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Murtada. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Hadratin mukarramin, hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan
Jumat ini kita telah memasuki bulan yang suci, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan Dzul Hijjah adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di sini ada dua peristiwa penting, yakni peristiwa ibadah haji dan peristiwa Idul Adha. Oleh karena itu, mengenang peristiwa ini, kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa yang sempurna. Iman dan takwa dalam arti kita semakin mantap untuk meningkatkan semangat dalam arti melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah semaksimal mungkin, dan semangat untuk menghindari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dengan modal dan takwa inilah kita akan menjadi hamba yang terpilih. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dua peristiwa penting sebagai momentum umat Islam untuk kita semuanya. Dalam hal ini peristiwa penting itu ibadah haji dan ibadah udhiyah atau kurban. Khatib akan menyampaikan tentang ibadah haji. Ibadah haji adalah ibadah yang unik dan komplit. Perjalanan haji adalah perjalanan yang sangat mengasyikkan. Kenikmatan rohaniah bisa kita rasakan. Sehingga ibadah haji bisa dikatakan rihlatun diniyah, yakni perjalanan keagamaan atau safari religi. Bisa dikatakan rihlatun muqaddasah atau perjalanan suci yang dilandasi dengan iman, dengan hati yang suci untuk berangkat ke tanah suci. Dan sebagai takmilatul ibadah, sebagai kesempurnaan kita melaksanakan hukum Islam, melaksanakan rukun Islam, yakni rukun Islam yang kelima, komplit. Ibadah haji adalah ibadah qalbiyah, juga ibadah badaniyah, juga ibadah maliyah. Ibadah qalbiyah dalam arti hati ini harus kita tata semaksimal mungkin, seikhlas mungkin. Niatnya harus kencang, dan niat yang kencang ini harus dilandasi dengan ibadah badaniyah. Fisiknya harus kuat. Sebab apa yang dilaksanakan ibadah haji ini membutuhkan fisik yang harus sehat. Di samping itu ibadah haji adalah ibadah maliyah, ibadah harta yang harus membayar biaya naik haji. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, niatnya kencang, niatnya betul-betul kepingin, badannya sehat, seger, waras, turun terginas, tapi duitnya nggak ada, sulit untuk bisa naik haji. Badannya sehat, hartanya ada, wah cukup banyak hartanya, tapi tidak ada kemauan, tidak ada niat untuk haji. Ibu dan sadar, hartanya ada, niatnya ada, tapi sakit-sakitan terus. Periksa ke dokter, dia tidak layak untuk berangkat, juga tidak bisa. Disinilah ibadah haji adalah ibadah qalbiyah, badaniyah, dan harus punya duit. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di samping itu ibadah haji ini adalah tempatnya tertentu dan waktunya juga tertentu. Tidak sembarang tempat dan tidak sembarang waktu. Lawang bulan Suro berangkat haji, dia bulan Agustus. Ada waktu-waktu yang tertentu. Yang di sini sentralnya adalah bulan Dzul Hijjah tadi. Tempatnya pun juga tertentu. Enggak boleh
Tidak usah jauh-jauh berangkat haji, tidak perlu jauh-jauh, cukup ke Indramayu. Nanti muter di sana, lontar jumrahnya tidak usah pakai kerikil, pakai semen, tidak jadi. Berangkat haji kok berangkat, tidak usah jauh-jauh ke Makkah, ke India saja, tidak jadi. Waktunya, tempatnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempatnya di mana? Sekitar Makkah, Arafah, Mina, balik lagi ke Makkah. Dan dilanjutkan dengan ibadah-ibadah sunnahnya, bisa ziarah ke Madinatul Munawwarah. Disitulah kota Nabi. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ibadah haji ini adalah ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Dan di sini adalah lambang-lambang dari kehidupan kita yang dulu dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim dan keluarganya Siti Hajar dan Nabiullah Ismail alaihi salam. Ibadah haji diawali dari kita melaksanakan ihram dari tempat yang tertentu juga dengan pakaian yang putih, hanya 2 lembar kain putih, tidak boleh pakai jas, pakai baju koko, tidak boleh saat kita pakai ihram. Di sini menunjukkan kesederhanaan seorang hamba, seorang kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan yang memilukan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami soal kehadiranmu ya Allah, kami penuhi panggilanmu ya Allah. Sungguh segala nikmat, innal hamda segala puji, wan nikmata dan segala nikmat, termasuk kekuasaan ini hanya Engkau yang memiliki ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Subhanallah. Kemudian terus berjalan, perjalanannya sampai ke Makkah. Ini sudah dalam Makkah ya, sampai ke Masjidil Haram, melaksanakan doa. Kita lihat Ka'bah, bercucuranlah air mata kita ya Allah. Subhanallah, alhamdulillah, kita bisa melihat Ka'bah yang begitu indah. Mencucur air mata kita turun dari Masjidil Haram ke atap Ka'bah, kita melaksanakan tawaf. Tawaf dalam arti mengelilingi Ka'bah. Ka'bah ini sebagai Baitullah, lambang bukan itu Allah bertinggal di situ, tidak, tapi ini adalah sentral ibadah kita umat sedunia menghadap ke Ka'bah, menghadap ke kiblat. Disinilah hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang tujuannya di sini dengan kita mengelilingi Ka'bah adalah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang kita laksanakan bagi kita yang tidak berangkat haji atau belum berangkat haji? Tetap di sini di rumah kita ada masjid, kita ada Al-Azhar. Ini adalah media untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan dalam arti tawaf, tapi taqarruban ila Allah. Inilah hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Kemudian dilanjut, setelah kita melaksanakan tawaf, kita melaksanakan sa'i. Sa'i adalah perjalanan naik ke Safa, terus kita ke Marwah, lari-lari kecil lagi ke Safa dan Marwah sampai Bubukan. Ini adalah kita mencontoh saat istrinya Nabiullah Ibrahim, Siti Hajar, untuk mencari air yang nampaknya dalam pandangan mata ada air, tapi tidak dijumpai. Tapi akhirnya ditemukanlah dia karena sangat payahnya yang bahkan Nabiullah Ibrahim menjejakkan kakinya, terjadilah sumur Zam-Zam itu.
Di sini adalah lambang sa'i, adalah lambang ikhtiar kita. Dalam arti kita sebagai hamba Allah, ikhtiar adalah wajib. Kita punya maksud sesuatu harus ada ikhtiar. Apa saja usaha harus ada. Kemudian baru kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sa'i. Pada waktunya nanti pada hari Arafah kita berjalan ke satu padang yang luas. Kita wukuf di sana di Bukit Arafah. Ini adalah pertanda isyarat bahwa nanti kita pun akan wukuf di satu padang yang lebih luas lagi. Yang saat nanti Allah menjadikan hari kiamat nanti kita dikirim kepada mahsyar seluruh umat sedunia, bahkan sejak Nabiullah Adam sampai yang terakhir. Yang di situ kita tidak bisa minta siapapun, tidak bisa kita minta pada siapa saja. Kita mempertanggungjawabkan diri kita sendiri. Disinilah kita harus persiapkan hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, agar kita nanti mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Di antaranya adalah seseorang yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Lagi-lagi siapa saja yang hatinya selalu tertambatkan dengan masjid, dan ini insya Allah telah kita lakukan. Mudah-mudahan kita mendapatkan perlindungan dari Allah saat nanti pada hari kiamat. Allahumma amin. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, kemudian akhirnya kita kembali, kita lanjutkan perjalanan ke Mina, mampir di Musdalifah mengambil kerikil untuk melontar jumrah. Yang di sini harus dilakukan dengan melontar jumrah itu dengan kerikil, dengan niat kita Bismillah Allahu Akbar rajulan lisyayatin wa ridhal rahman, melontar syaitan dengan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Apa yang harus kita lakukan? Melontar jumrah adalah melawan syaitan. Yang harus kita lakukan di sini hadirin Jumat, hadirin jemaah Jumat. Mari kita pertahankan diri kita untuk melawan hawa nafsu syaitaniyah yang selalu menggoda kita kapan saja, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Kita harus tahan dari ujian-ujian godaan syaitan. Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kemudian kita kembali ke Makkah lagi untuk melaksanakan tawaf lagi, tawaf wada dan seterusnya. Kalau cukup waktunya kita bisa ziarah-ziarah ke tempat yang lain, dan kita banyak berdoa di sana karena banyak ada tempat-tempat yang mustajabah jika kita berdoa. Sampai di Madinah khususnya kita bisa berziarah ke makam baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sangat dirindukan oleh jamaah haji, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Saat kita dekat makam Rasulullah, betapa kita rindu, betapa banyak yang melantunkan sholawat kepada Nabi. Seakan-akan kita merasakan bahwa Rasulullah di hadapan kita, hanya mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Habibullah. Seakan-akan Rasulullah di hadapan kita, hati jemaah yang berbahagia. Saat kita di depan makam Rasulullah, itulah yang kita rasakan, itulah yang kita jalan. Barangkali bapak-bapak yang sudah pernah haji bisa merasakan betapa rindu kita di hadapan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan bagi kita semuanya yang belum melaksanakan haji segera dipanggil oleh Allah untuk bisa berangkat haji, dan mudah-mudahan yang berangkat haji khususnya dari saudara-saudara kita Purna ini mendapatkan predikat haji yang mabrur. Allahumma amin.
sa'i yang masykur Allahumma amin, doa-doa yang makbul Allahumma amin, dan dosa-dosa mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya sepintas kilas tentang haji. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جعلنا الله وإياكم من العابدين المستغفرين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhiru 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima faqala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma asli ummata Muhammad. Allahumma ya Allah yassir lana ziyaratal haramain Makkah Mukarramah wa Madinatul Munawwarah bi adai fardika ya Allah, waj'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhunubana dhunuban maghfura wa a'malana amalan salihan mutaqabbala wa tijaratan lan tabur ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tolong mudahkan kami, saudara-saudara kami dari Permata Puri ini ya Allah, untuk melaksanakan panggilan-Mu ke tanah suci-Mu Makkah Mukarramah wa Madinatul Munawwarah, untuk menghadiri panggilan-Mu ya Allah, melaksanakan ibadah haji, memenuhi panggilan-Mu ya Karim. Jadikan haji-haji kami menjadi haji yang mabrur, sa'i kami sa'i yang masykur, dosa-dosa kami mendapatkan maghfur, mendapatkan ampunan dari-Mu ya Allah, dan doa-doa kami mendapatkan makbul. Engkau kabulkan ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum was'alu li fadlihi wa la dzikrullahi akbar.